Ya, hari ini kita masuk ke materi setelah UTS-nya aproksimasi menggunakan polinomial. Ya, aproksimasi menggunakan polinomial. Aproksimasi ini maksudnya adalah pendekatan ya, menggunakan pendekatan polinomial untuk menduga suatu fungsi ya yang hanya diketahui nilainya di titik-titik tertentu saja. Ya, di statistika, metode statistika juga ada ya. Regresi misalnya. Ya, kalau di metode numerik ada namanya aproksimasi menggunakan polinomial. Ya. Oke, jadi ya misalkan kita punya beberapa nilai dari suatu fungsi yang tidak diketahui, ya hanya di beberapa titik saja, ya. Kemudian ya misalkan ini ya, jadi kita punya kita hanya mengetahui nilai satu fungsi di 6 titik saja. Nah, bagaimana kita mencari nilai fungsi ini, mencari fungsinya, nilai fungsinya di titik-titik yang lain? Tentu kita butuh satu pendekatan. Nah, pendekatan ini kita bisa menggunakan polinomial. Ya. Kita bisa mencari suatu polinomial yang nilainya ya mendekati nilai fungsi y di titik-titik ini. Ya. Misalkan seperti itu polinomialnya. Nah, metode seperti ini dikatakan ya sebagai aproksimasi polinomial. Ya, aproksimasi dengan menggunakan polinomial. Nah, aproksimasi menggunakan polinomial ya ini merupakan satu konsep, satu gagasan yang tertua ya di analisis atau di metode numerik. Juga merupakan satu pendekatan yang paling sering digunakan karena sangat mudah penghitungannya, ya penghitungannya mudah dan juga tidak sulit untuk dipahami, ya itu aproksimasi polinomial. Ya, kadang-kadang juga disebut dengan interpolasi polinomial. Ya. Nah, misalkan kita punya n plus 1 buah titik yang diketahui nilainya, ya nilai fungsinya diketahui di n plus 1 titik, ya kemudian fx-nya ini ya kita gunakan pendekatan dengan menggunakan satu polinomial ya untuk menggantikan fx sehingga nilai fx mendekati nilai fx untuk setiap xk yang dihasilkan dk. Ya, jadi dari sini ya mendekati nilai fx-nya. Gagasan ini pun sebenarnya sama dengan regresi ya. Hanya kalau regresi di awalnya harus sudah ditentukan ya regresi linear, regresi kuadrat dan sebagainya. Ketika regresi linear sebenarnya mirip juga dengan ya interpolasi polinomial ya. Tapi misalnya polinomial berderajat 1 ya. Kuadrat derajat 2 dan seterusnya. Oke, kemudian sebelum kita bahas interpolasi polinomialnya atau aproksimasi polinomial, sekarang kita lihat dulu bentuk-bentuk polinomial. Ya, yang pertama bentuk power form, ini bentuk yang biasa kan, yang biasa saat kita mendefinisikan suatu polinomial. Ya. Oke, kemudian ini bentuk shift power form, ya, jadi A0 ditambah A1 dikali X min C ya ditambah A2 X min C kuadrat. Jadi ini dikuadratkan terus sampai X min C pangkat N. Ya, sehingga ketika untuk shift power form ini, ya ketika A0-nya sama dengan 0, maka sudah pasti X min C ini merupakan akar. Ya, akar dari persamaan polinomial. Alias saat X sama dengan C, Px sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian berikutnya bentuk Newton form. Ya, bentuk Newton form. Kalau tadi hanya ada satu titik, nah sekarang ini titiknya bisa banyak. Ada n buah titik. Ya. Jadi A0 ditambah A1
dikali X min C, ya, ditambah A2 dikali X min C, C1 dikali X min C2. Ini tambah 1, kalau tadi kan kuadrat, gitu ya, tadi kuadrat. Kemudian pangkat 3-nya jadi begini, jadi ada 3 titik. Pangkat 4-nya ada, jadi ada 4 titik, pangkat N-nya jadi ada N titik. Ya, di mana bentuk Newton form ini, ya, pengembangan dari shift power form tadi yang sebelumnya, kemudian ya ini juga jadi lebih memudahkan. Misalkan kalau P C ya sama dengan C, ya, ini langsung dapat hasilnya adalah A0, ya, hanya apa namanya, jadi sama dengan P0 ini. Kemudian kalau X, ini C1 ya, ya, kalau X-nya sama dengan X-nya sama dengan C2, PC2, ya, ini bentuknya tinggal ini, ya, karena yang lainnya 0. Ya, kalau X-nya sama dengan C3, maka ya yang ini 0. Jadi tambah satu lagi, tambah satu suku lagi. Sisanya 0 semua. Begitu seterusnya. Ya, kelebihannya di situ. Ya. Kemudian berikutnya pengembangan dari Newton form, ini ada Nernst form. Ya, dari pengembangan Newton form ini hanya penyederhanaan, entah penyederhanaan, entah hitungannya menambah rumit, nggak tahu ya. Ya, ini kan ada suku yang sama. Ya, suku yang samanya dikeluarkan, X min C1 dikeluarkan dari semua suku di belakang. Ya, kemudian ya didapat A1 ya, karena ini sudah dikeluarkan, ditambah A2 dikali X min C2 dan seterusnya. Nah, karena yang seterusnya ini X min C2 ini juga sama, X min C2 nya dikeluarkan. Jadi ini A2. Begitu seterusnya. Ya, ini pengembangan dari Newton form. Ya. Nah, berkaitan dengan ini ada algoritma, ya, Nernst multiplication untuk Newton form, ya, di mana dengan ini kita bisa mengubah bentuk dari bentuk Newton ke bentuk yang power form tadi, atau menghitung nilai polinomialnya. Ya. Jadi algoritmanya, misalkan ini ada koefisiennya dari A0 sampai AN, kemudian titik pusatnya dari C1 sampai Cn, ya, kemudian ada suatu bilangan Z, ya, suatu bilangan Z. Jadi AN aksen sama dengan AN, ya, nilai ujungnya, ya, nilai ujungnya sama dengan AN. Kemudian untuk I, ya, untuk I mulai dari 1 sampai 0, bukan mulai dari 1, ya, mulai dari N-1 sampai 0, lihat 0 to 0. Yang kita lakukan adalah AI aksen sama dengan AI ditambah Z, ya, satu nilai tertentu Z min CI plus 1, ya, dikali AI plus 1 aksen, nilai sebelumnya, ya, dikali nilai sebelumnya. Ini dilakukan secara iteratif, gitu ya, secara iteratif. Nilai yang didapat sebelumnya digunakan untuk penghitungan berikutnya. Begitu seterusnya sampai I-nya sama dengan 0. Ya, algoritmanya seperti itu, ya. Sehingga didapatkan A0 aksen. Nah, ini sama dengan PZ. Ya, A0 aksen itu jadi sama dengan PZ. Jadi kalau kita ingin menghitung nilai polinomial bentuk Newton, kita bisa melakukan penghitungan dengan cara seperti itu. Kemudian kayak ini bentuk Newton form. Jadi contoh, misalnya contoh, kita punya polinomial berderajat 3, ya, berderajat 3. Ya, 1 ditambah 2 X min 1 ditambah 3 X min 1 X min 2 ditambah 4 X min 1 min 2 min 3. Jadi dari sini kita dapatkan ini A0, ya. A0, ya, 1, A1-nya 3, kemudian A0, A0, A1 sini, A1 2, A2-nya 3, nomor 1, ya, A3-nya 4, ya, 3-nya 4. Kemudian ini C1, 1, C2, 2, C3, 3 urutannya.
C11, C22, C33. Nah, kita bisa menentukan berapa nilai P4 ya saat X-nya sama dengan 4, berapa nilai polinomialnya. Nah, kita bisa menggunakan algoritma tadi, ya, algoritma yang sebelumnya. Ya. Jadi, kita ini dulu, ya, kita ingin menghitung P4, ya, sama dengan berapa. Tadi, kita tulis ulang A0 tadi 1 ya, A1, 2, A2, 3, dan A3, 4. Kemudian C11, C22, dan C3 sama dengan 3. Ya. Nah, kita mulai dari A3 absen sama dengan A3 ya, A3 4. Ya. Kemudian kita mulai dengan I, mulai dari 2, ya, kita cari A2 absen. Di mana A2 absen sama dengan A2 ditambah Z min C3 dikali A3 absen. Ya. A2 ya 3 ya, A2 3, kemudian Z-nya ini ya, ini Z-nya 4, ya, ini Z-nya, ya, Z-nya 4 dikurangi 3. 3 ini C3 ya, C3 3. Dikali dengan A3 absen. A3 absennya 4 kali ya. Ya, jadi dapat ini 1, 4 tambah 3, 7. Oke. Kemudian ini berkurang 1, ya, kita hitung lagi A1 absen, ya, kemudian kita hitung dapat 16. Ya, dengan cara yang sama. Kemudian ini berkurang 1 lagi jadi 0, yang kita dapatkan A0 absen tambah 49. Nah, 49 inilah yang merupakan nilai polinomialnya saat X-nya sama dengan 4. Ya. Ini dengan algoritma tadi. Ya, tentu kalau kita hitung langsung juga bisa-bisa saja, ya, bisa-bisa saja. Jadi saya katakan hanya merepotkan aja gitu mungkin. Ya, tapi ini sebenarnya saat kita ingin mencari solusi dengan menggunakan komputer, kita berprogram, maka ini ya untuk memudahkan. Tentu proses penghitungan ini yang berulang ini dengan komputer jauh lebih gitu ya. Oke, kemudian ya algoritma yang tadi bisa juga digunakan untuk mengubah dari bentuk Newton, polinomial bentuk Newton, kita ubah ya ke dalam bentuk power, ya, power form. Caranya sama dengan yang tadi, hanya sedikit bedanya. Kalau yang tadi Z-nya diketahui, nah ini Z-nya ya berbeda lagi. Ya. Kita lihat ini A0 ya. A0 itu sama dengan 1,5709. A1 0,003 kali 6. A2 ya, ini A2. Oke, kemudian ini C1, 1, C2-nya 4 ya. C2 4. Oke ya. Nah, kemudian Z-nya ini dibuat dengan sama dengan 0. Z-nya 0 untuk mengubah bentuk tadi ya. Bentuknya. Oke. Nah, ini Pak, mohon maaf Pak, suara Bapak agak samar-samar. Agak samar-samar ya? Oh, iya. Halo, sekarang sudah jelas? Iya Pak, sudah. Ya, oke. Ya, tadi mungkin agak berbisik barangkali ya. Samar-samar lagi Pak, mohon maaf. Samar lagi. Halo? Harus agak keras sih kayaknya. Sekarang ini bagaimana? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik, oke. Oke, baik. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, pertama karena ini ya
polinomial bentuk berderajat 2, maka kita hitung A2 aksennya. A2 aksen sama dengan A2. Ya, di mana A2 sama dengan 0,00012 ya. Dapat kita dapatkan A2 aksen. Kemudian kita hitung A1 aksen, ya, di mana A1 aksen sama dengan A1. Ya, A1 ini ya 0,0006 ya. 6 kali 10 pangkat 4 begitu ya. Ditambah dengan Z min C2, di mana Z-nya 0 ya. Z min C2, C2-nya 4 ya. C2-nya 4. Ya. Kemudian dikali dengan A2 aksen. A2 aksen tadi ya. 12 kali 10 pangkat min 5. Setelah dihitung, didapatkan nilai yang sama dengan C2-nya. Dengan C2, dengan apa? A2-nya ya. Dengan A2-nya. Oke. Kemudian itu A0 aksen. Ya, A0 aksen dengan cara yang sama kita dapatkan 1,57078. Ya. Sehingga dari hasil ini ya kita dapatkan persamaan P2-nya menjadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Jadi C1-nya ya kita ubah jadi 0 dan C2-nya jadi sama dengan C1. Jadi C2-nya hilang. C2 titik 4-nya jadi berubah ya, hilang ya. Digeser. Oke. Kemudian ya, ini kita lakukan proses yang sama. Kita ulang lagi proses ini ya sehingga C2-nya hilang lagi jadi berubah jadi 0. Maka kita lakukan ya, sekarang kita hitung ulang dulu. Ya, ini A0-nya jadi A0 ya jadi 1,57078. Ya, ini A1 ya 0,00012 dan A2-nya juga sama dengan A1 ya. Sedangkan C1-nya 0, C2-nya 1. Oke. Hitung ulang. Ya. Kita cari A2-nya A2 aksen sama dengan A2 ya, tetap tidak berubah. Kemudian A1 aksennya yaitu dengan cara yang sama dengan tadi, kita dapatkan nilainya 0, hasilnya 0. Ya, jadi A1 aksen 0, kemudian A0 aksen dapat 1,57078 sama dengan yang sebelumnya, hanya A1 aksen yang berubah jadi 0. Sehingga polinomialnya ya jadi seperti ini. Ya. X min 0 dikali X min 0. Ini koefisien. Ya, 0 di 0,0001. Ini tadi A2 aksen ya. Sorry, A0 aksen. Ya. Oke, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ya, bentuk power form. Ya, bentuk power form 1,57078 ditambah 0,0012 X kuadrat. Ya. Ini dengan menggunakan teorema yang tadi ya, walaupun kita bisa mengekspansikan langsung sebenarnya ya, kalau kita manual kita ekspansikan dari persamaan bisa langsung ya, tinggal X ya, jadi sama ya. Ini jelas ya, tidak akan berubah. Berubah ya, ini ada nih ya. Ini ada 4 dikali ya, ini juga jadi dikurangi, berarti ini 1,5709 dikurangi 0,0001 kita kurangi jadi 1,5703. Kemudian ditambah 4 yang positif ya, 4 kali ini ya, sama 0,00 ya, dikali 4, 48. Jadi 1,57078 ya. Kalau dibulatin jadi 8. Ini A0 ya. Kemudian ditambah ya X pangkat 1-nya, koefisiennya A1. Kita cari A1. A1 dapat dari ini ya 0,0006 ya. Kemudian ini min 1 min 4 jadi min 5 kali ini
ya, min 5 kali ini. Ini kali 5, 60 ya. Habis ya. Habis. Ya, makanya 0 ya. 0,000000 ya. Ya, ini dikurangin. Oke. Ya, ini 0. 0 kali X buat X ya. Kali X. Ya, 0. Kemudian, koefisien X kuadratnya kita dapatkan hanya dari sini ya. Jadi tetap 0,00012. Ya, hasilnya sama ya. 57078. 57078. Ya, 1,57078 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi algoritma ini yang cukup mudah ketika kita mengkonversi ke dalam satu program ya. Nah, berikutnya ya, ini ada polinomial berderajat 3 ya. Polinomial berderajat 3 bentuk apa nih? Ini polinomial berderajat bentuk Newton ya, bentuk Newton ya. Hanya A0-nya 0, A1-nya 0 ya, A2-nya juga 0 ya. Itu baru A3-nya yang 1. Jadi gitu. Px ini sama dengan 0 ditambah 0 dikali ini aja ya, hitung X min 99pi ditambah 0 kali X min 99pi X min 100pi ya. Lalu ditambah 1 kali X min 99pi X min 100pi X min 101pi. Ini seperti ini ya. Hanya ini 0, 0, 0. Ya. Kemudian ini C1, C2, C3. Oke. Nah, ini kita bisa menghitung ya X sama dengan 31415. Ya, 31415 ya. Dengan menggunakan algoritma yang tadi coba dihitung. Jika pi-nya nggak ada di sini ya, kita tentukan aja deh. Kemarin kita hitung ya, pi-nya sama dengan 3,1416 ya, karena pi-nya itu sebenarnya 3,1415, ujungnya lupa kan, 158 atau 156 ya, sehingga ketika dibulatkan 4 angka di belakang koma jadi 1416. Oke, coba dihitung dengan algoritma yang tadi. Berapa nilai polinomialnya? Ya, dengan algoritma yang tadi saat X-nya sama dengan ini. Silakan coba.
Jadi kita tulis ulang A nolnya sama 0 plus 1 A2 0 juga 1 C1-nya sampai 99 pi. Jadi kita kalikan punya P sama dengan 3,1416. Satu sembilan sembilan tiga satu koma nol satu empat. Kemudian C2 sama dengan 100 pi 314,16. C3 sama dengan 101 pi 317 1430 31. Oke, kemudian ya kita hitung A3 aksen. Z-nya sama dengan 314,15 ya. Z-nya sama dengan A3 aksennya sama dengan A3 ya. Kemudian A2 aksen sama dengan A2 ya, A2-nya 0 ya. Ditambah ya Z 314,15 ya dikurangin C3 ya. C3-nya 317,3016 ya. Ini bisa kita bulatkan sampai 24, tapi kita biarkan aja seperti ini aja. Nah, dikali dengan A3, A3-nya 1. Ya, kita hitung. Ya, jadi berapa? 3,1516 ya. 3,1516 negatif ya, min ya. Oke, kemudian A1 aksen ya sama dengan A1 ya, A1-nya 0 ditambah Z 314,15 dikurangi C2. C2-nya 314,16 dikali min 3 A2 aksen min 3 1516. Ya, ini negatif ya, min 0,01 ya. 0,01 ya. Jadi sama dengan plus 0,0311516. Ya, ini kalau nggak dibulatin kita biar begini dulu ya. Kemudian A0 aksen sama dengan A0 0 ya, ditambah dengan 31415 ya, dikurangin C1 3110184 dikali A1 aksen dikali 0,0311516 ya. Itu 314,15 ini 311 kali 0,031516
jadi sama dengan 0,985 ya, kalau dibulatin ya jadi 0,1 ya, 0,10 angka di belakang koma 0,10 ya. Boleh juga dibulatkan di sini ya, ini sampai 2 angka di belakang koma misalnya ya. Jadi dapat ini ya. Nah, ini bisa juga dengan kalau kita hitung langsung. Ya, kalau kita hitung langsung berapa hasilnya. Ya, kita hitung langsung. Tapi ini sama saja sebenarnya ya. Ya, dengan tadi kan PX sama dengan X min 99 pi. X min 100 pi. X min 101 pi. Ya. Ini kan sebenarnya dikali 3 kali. Ya, ini artinya ya, yang A2 aksen itu didapat dari perkalian ini. Kemudian hasil ini menghitung A1 aksen. A1 aksen itu ini dikali ini ya. Kemudian A0 aksen ya, hasil ini dikali ini. Ya, sebenarnya sama dengan kalau metodenya langsung. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Hanya ini menggunakan algoritma tadi. Bisa juga ini diubah dulu ke dalam bentuk Newton form. Ya, bentuk form 3 kali kita cari ya, 3 kali perulangan kita cari, sehingga dapat bentuk Newtonnya. Ya, dapat bentuk Newtonnya. Ya, nanti baru dihitung. Ya, kira-kira seperti itu ya. Soalnya sih kita disuruh membandingkan juga hasil penghitungannya dengan bentuk Newton ya. Dengan bentuk power form ya, bentuk power form ya. Oke, ini ya berbagai bentuk ya dari polinomial ya, penulisan polinomial. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke polinomial kolokasi. Polinomial kolokasi. Nah, sebelum kita masuk ke polinomial kolokasi, sifat-sifatnya kita review dulu yang tadi. Ya. Oke, tadi interpolasi polinomial ya, kita mencari sebuah polinomial yang mendekati nilai fx di titik-titik ya xk dihasilkan. YK di titik-titik xk, YK yang sudah diketahui nilainya. Ya, yang nilainya diketahui. Nah, polinomial kolokasi ya, polinomial kolokasi yang polinomial kolokasi adalah polinomial Px ya, yang nilainya sama dengan fx ya, yang nilainya sama dengan fx ya untuk titik ya x1, x0, x1 terus sampai x disini berapa? Xn sampai xn ya. Ini titik kolokasinya bisa dikatakan x0, y0, x1, y1 terus sampai xn, yn. Ini adalah titik-titik kolokasi. Ada titik-titik di mana nilai polinomialnya, nilai polinomialnya sama dengan nilai fungsi yang ingin kita aproksimasi dengan polinomialnya tersebut. Oke?
polinomial kolokasi, collocation. Ya, jadi saya ulang, polinomial kolokasi adalah sebuah metode aproksimasi polinomial di mana nilai polinomialnya sama dengan nilai fungsi yang ingin kita aproksimasi tersebut di titik-titik kolokasi. Ya, di titik-titik kolokasi. Alias, ya, errornya kalau di statistika errornya 0. Jadi istilahnya apa? Nilai estimasinya, dari pakai apa? Iya, apa? Ya absen, dikurangi nilai y sesungguhnya, ya ini i sama dengan selalu 0 ya, karena di titik-titik kolokasinya dia selisihnya 0 karena sama, ya seperti itu. Oke, itu polinomial kolokasi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat polinomial kolokasi. Ya. Yang pertama, eksistensi dan keunikan. Ya. Jadi ada teorema eksistensi dan keunikan. Jadi kita lihat semuanya. Algoritma pembagian, kemudian metode teorema faktor, teorema sisa, teorema sisa, kemudian pembatasan terhadap nol, synthetic division, pembagian sintetik. Kita lihat. Ya. Pertama, keberadaan dan keunikan teorema ini. Jadi berdasarkan teorema ini, maka dipastikan bahwa polinomial kolokasi yang berderajat n, ya jika titik kolokasinya ada n plus 1, ya titik kolokasinya ada n plus 1 2 titik, maka polinomial kolokasi yang berderajat n, ya itu pasti ada dan hanya ada satu. Ya, tidak ada polinomial kolokasi yang lain yang berderajat n. Oke, pasti ada satu. Pasti ada satu dan unik ya. Kalau pasti ada satu ya pasti unik ya. Oke, tapi polinomial kolokasi, kalau titik-titik kolokasinya ada n plus 1, polinomial kolokasinya ada banyak. Ya, di sini hanya mengatakan polinomial kolokasi berderajat n yang unik, ya, yang pasti ada dan hanya ada satu. Ya, ini hanya untuk yang berderajat n. Kalau yang berderajat n plus 1 ada banyak. Berderajat n plus 2 lebih banyak lagi. Ya, walaupun yang berderajat 1 banyaknya ada tak hingga. Ya, yang berderajat n plus 1 lebih banyak lagi. Dan seterusnya. Ya, nanti bentuknya seperti apa nanti kita lihat ya. Kemudian sifat yang kedua tadi, ya, algoritma pembagian, ya algoritma pembagian. Jadi kita bisa membagi polinomial ya kolokasinya ya ke dalam bentuk polinomial yang lebih kecil, yang derajatnya berkurang 1, derajat n-1. Jadi kalau polinomial berderajat n ini, Px ini kita bagi dengan x min r, ya, maka akan ada polinomial yang berderajat n-1 ditambah residual. Ya, ditambah residual. Di mana residual ini merupakan suatu konstanta. Ya, residualnya merupakan suatu konstanta. Sehingga, ya, kalau kita masukkan nilai fungsinya sama dengan R, ya, PR, ini nilainya sama dengan residual sisa. Ya, sama dengan sisanya. Kemudian, jika PR-nya sama dengan 0, alias R besarnya, residualnya sama dengan 0, ya artinya X min R merupakan salah satu faktor
ya dari PX, ya salah satu faktor dari PX. Oke, ya ini sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini catat ya, yang terakhir. Limitation on zero, ya. Jadi ada batasannya. Jadi ini akar, bisa dikatakan akar. Jadi ketika kita membahas polinomial berderajat n, ya polinomial berderajat n, maka akarnya ada sebanyak n buah akar. Ya, akarnya akan ada sebanyak n akar. Ya, oke. Nah, n buah akar ini kemungkinan, ya ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, semuanya real. Ya, alias ada n buah bilangan real yang bisa membuat fungsinya bernilai 0. Ya, misalnya polinomial berderajat 2 fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi kuadrat ya misalnya ini suku x ya misalnya fungsinya seperti ini. Jadi ada 2 akar. Ya. Kemudian yang kemungkinan kedua ya sebahagian real, sebahagian kompleks. Ya. Oke, jadi ada yang real, ada yang kompleks. Misalnya kalau fungsi kuadrat ya misalnya fungsi kuadratnya seperti ini. Oke. Jadi akar realnya hanya ada satu akar real. Ya. Tapi ada satu lagi akar kompleksnya. Ya, satu lagi akar bilangan kompleksnya. Oke. Ya. Kemudian kemungkinan ketiga semua akarnya adalah bilangan kompleks. Ya, kalau fungsi kuadrat ya ini yang definit positif atau yang definit negatif. Jadi dia tidak beririsan ya atau menempel dengan suku x sama sekali. Oke? Ya, jadi ada 3 kemungkinan itu. Semuanya real, semua akarnya real, atau sebahagian real, sebahagian kompleks, atau semuanya kompleks. Ya. Ya. Ini sifat yang ketiga. Ya. Kemudian pembagian sintetik. Pembagian sintetik. Ya, ini sebenarnya sama mirip dengan yang pertama, tapi tadi yang pertama tidak dijelaskan. Jadi kalau kita misalnya punya sebuah polinomial, kemudian kita bagi dengan x plus 2, ya, cara membaginya seperti ini. Ya, pertama ini koefisiennya, kita masukkan dulu, kemudian ini akarnya. Ya, karena x plus 2 berarti sini r-nya ini 2. Gitu ya. 2. Kemudian tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah ini belum ada, tambah 1. Ya. Kemudian kita kalikan. Min 2 dikali 1 jadi min 2. Dijumlahkan 4, min 2 jadi 2. Dikali min 2 lagi jadi 4. Ya, 6 min 4 min 2. Ya. Kemudian ini dikalikan min 2 lagi 5 ditambah min 4 jadi 1. Nah, sisanya 1. Maka ini artinya, jadi ini artinya ya fx ya ini fx aja ya. Jadi fx sama dengan ya x plus 2 ya. Ini jadi ini tadi berderajat 3 ya. Ini jadi berderajat 2. X kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Ya, ini ditambah sisanya residual 1. Ini R ya. Ya, ini. Tadi kalau di sifat yang kedua tadi ini Qx ya. Ini Qx. Ya, ini R-nya. Nah, ini X min R tadi. Gitu ya. Oke, ini Px ya. Oke, ya. Pencet ya. Teorema ini ya, sisa ya. Ya, teorema sisa, kemudian faktor itu sudah tadi masuk yang di pertama ini ya. Nah, ini ya.
ya, kemudian faktornya. Oke, lanjut. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan polinomial persamaan dari polinomial collocation-nya, ya, collocation polinomial. Nah, berdasarkan tadi, ya, berdasarkan polinomial kolokasi, itu dikatakan bahwa Px min Yx, ya, itu nilainya ini sama dengan 0 untuk titik-titik dari x0 sampai xk, ya, supaya bisa kita dapatkan itu, maka kita bisa buat Px min Yx sama dengan C dikali x min x0 dikali x min x1 terus sampai dikali x min x. Nah, ini kalau ada banyaknya k satu ya, xk atau xn kalau tadi ya, xn. Ya, sehingga kalau kita masukkan nilai x-nya sama dengan x0, maka hasilnya 0. Kita masukkan x-nya sama dengan x1 juga 0. Terus sampai kalau kita masukkan xk, ya, selisihnya juga 0. Ya, gitu. Maka ini sudah dipastikan, ya, ini merupakan selisih dari yang polinomial kolokasi dengan fungsi yang ingin kita aproksimasi polinomial tersebut, ya, dengan polinomial tersebut. Oke, paham ya ini ya. Kemudian tinggal kita ubah bentuknya, y-nya kita yx-nya kita pindah ke ruas kanan, ya, sehingga dapat px sama dengan yx, ya, tambah dengan c x x0 x x1 terus sampai x min xk, ya. Oke. Nah, misalnya kita tambahkan, kemudian x-nya kita ubah menjadi xk plus 1, maka polinomial kolokasinya xk plus 1, polinomial kolokasinya menjadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Tinggal x-nya berubah jadi, ya, xk plus 1. Oke, ya, sampai sini paham ya? Ya, sampai sini paham ya. Nah, dengan itu maka, ya, kita bisa mendapatkan, ya, polinomial derajat 0, derajat 1, derajat 2 dan seterusnya. Ya, contoh. Ya, misalkan kita ingin mencari polinomial kolokasi dari fungsi yang tidak diketahui, tetapi di 4 titik ini nilai-nilai fungsinya diketahui. Ya, di titik x min 1, x-nya sama dengan 1, y-nya min 8, gitu seterusnya, ya. Ini kita min 1 min 8, 1 min 2, 2 min 19, min 2 min 2, ya. 1 min 8, min 2 min 5. 1 min 2, 19. Oke. Nah, bagaimana mencari polinomial kolokasinya? Kita bisa gunakan algoritma yang tadi. Ya. Jadi bentuk polinomial pertamanya, ya, P0x sama dengan min 8. Ya, ini titik yang pertama, ya, titik yang pertama. Ya, titik yang pertama itu tadi apa? Min 1, min 8. Titik yang pertama ini bentar. Yang kedua, min 5. Min 1, min 1. Itu min 2, 19, min 2, ini baru min 5. Ya, sekarang kita baru masukkan titik yang pertama. Ya, kenapa min 8? Karena dari persamaan ini aja kita anggap baru ada satu titik kolokasi.
ini kita anggap baru ada satu titik lokasi. Ya, sehingga di titik itu, ya ketika kita masukkan X-nya sama dengan min 1, nilai fungsinya min 8. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kita masukkan X-nya berapapun, hasilnya min 8. Oke? Ya, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, polinomial keduanya, P1X. Ya, ini P1X sama dengan P0X, ya, min 8, ditambah C dikali X min 0. Ya, X min 0. Ya, sehingga kita dapatkan saat X-nya sama dengan 1, ini ya, titik, kita tambahkan titik berikutnya lagi, jadi 2 titik ya. Kita tambahkan jadi 2 titik, X-nya sama dengan 1, maka didapat P1, ya, saat X-nya sama dengan 1, ini jadi, ya, P0X ini min 8 ya, min 8 ditambah C dikali 1 min 1, 1 plus 1. Ya, X-nya kan 1, ya, kemudian titiknya, ya, min X0, min X0-nya ini ya, ini X0-nya, ya, min 1 ya, min 1. Oke. Sehingga didapat, ya, ini sama dengan min 2, min 2-nya dari sini. Ya, nilai fungsinya saat X-nya sama dengan 1, nilai polinomialnya sama dengan 2. Sehingga dapat C-nya sama dengan 3. Sehingga polinomial berderajat satunya, ya, sama dengan min 8 ditambah 3X plus 1. Ini ya, persamanya dapat. Persamaan ini, polinomial ini kalau hanya ada 2 titik ya, hanya ada 2 titik. Ya, sekarang kalau kita masukkan, ya, X-nya min 1, X-nya min 1, maka ini 0 ya, tinggal min 2. Oke, kemudian kalau kita masukkan X-nya 1, kita masukkan X-nya 1, otomatis pasti sama dengan min 2, karena udah dihitung untuk dapat ini C-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan 1 titik lagi. 1 titik kolokasi lagi, 2,19. Ya. Sehingga ini kan persamaannya P2X sama dengan P1X ditambah C dikali X min, ya, X0, X0 kan tadi, ya, min 1. Jadi, X min X0, X min X1, ya, X0-nya min 1, X1-nya 1, ya, sehingga dapatnya ini. Sehingga, kalau P1X-nya kita masukkan, ya, P1X-nya kan namanya ini, ya, min 8 ditambah 3X plus 1. 3 dikali X plus 1. Ditambah ini ya, C dikali X plus 1, X min 1. Ya. X plus 1 ini jadi X-nya, kemudian kalau dimasukkan X-nya 2, ya, 2, 3 dikali C min 4. Dua ditambah 1, 3 dikali 2 min 1, 1 sama. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 1. Ya, kita dapatkan sini sama dengan 6. Sehingga P2X jadi sama dengan ini. Ya, P2X-nya sama dengan ini. Maaf, ini sedikit sakit kepala. Oke ya. Ini baru dapat P2X dengan 3 titik. Ya, dengan 3 titik. Kemudian kita tambahkan lagi 1 titik lagi dengan cara yang sama sehingga didapatkan, ya, ini dapat C-nya sama dengan 1, didapatkan polinomial berderajat 3 itu sama dengan, ya, sehingga tadi titiknya min 1,2
min 8, kemudian 1, min 2, kemudian 2,19, ya. Nah, ini kalau titik-titik yang kita masukkan, ya, saat X-nya sama dengan min 1, ini kan 0, 0, 0. Ini dapat min 8. Kemudian kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka yang ini yang 0. Ini cuma 0. Karena ada X min 1. Ya, tinggal ini masukkan. Ya, X-nya 1. Jadi min 8 ditambah 3 dikali 1, 1. Jadi min 2. Ya, kalau X-nya sama dengan 2, ya, kita dapatkan juga. Yang ininya 0. Misalnya X-nya sama dengan min 2, baru dihitung semuanya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini polinomial kolokasi. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa berdasarkan teorema, ya, berapa tadi? Ya, dikatakan bahwa polinomial kolokasi berderajat n saat titik kolokasinya ada n plus 1, ya, itu pasti ada satu, hanya ada satu. Jadi bersifat ini berderajat n. Ini titiknya ada 4. Berarti polinomial kolokasi berderajat 3 hanya ada satu. Ini aja. Hanya ini saja. Polinomial berderajat 3-nya hanya ada ini. Tapi polinomial berderajat lebih dari 3 kita hingga. Ya, sehingga saya bisa tulis ya polinomial kolokasi dari fungsi yang sama ini, ya, kalau berderajat 4-nya bisa saya buat sembarang. Ini sama semua ya. Yang berderajat 3-nya ini ditambah. Saya mau nulis 19 kali. Ya, 19 kali, ini aja. Ya. X plus 1, X min 1, ya. X min 2, X plus 2. Gitu ya. Ya, ini jadi langsung berderajat 4 ya. Ya, berderajat 4. Karena ini ada X pangkat 4. Ya. Mau 19, mau berapa pun nggak ada masalah. Karena kalau kita masukkan nilai X di 4 titik ini, ya, nilai fungsi ini pasti 0. Fungsi nilai suku yang ini pasti 0. Ya, pasti 0. Karena ini ada X plus 1, X min 1, X min 2, X plus 2. Ya, jadi harus ada ininya. 4 titik ini harus ada. Kalau yang berderajat 5, ya, ini tinggal tambahkan ini lagi. Berapapun. Ya, yang penting ada 4 titik ini, tambahkan 1 titik yang lain barangan boleh. Ya, karena hanya 4 titik ini yang kita tahu. Oke, paham ya? Ya, ini adalah sifat polinomial kolokasi. Oke, habis ini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Paham? Mudah-mudahan paham ya, bukan ngantuk. Mudah-mudahan paham, bukan ngantuk. Ya. Kalau ada yang ngantuk, saya ini kan lagi, ya, saya review lagi. Seingat saya udah pernah ngasih trik, ya. Ngasih trik supaya nggak ngantuk. Tapi walau kalau kalian tadi sesi 1 ada kuliah. Kalau tadi sesi 1 tidak ada kuliah, sebelum kuliah sesi 2, kalian ya istirahat sejenak. Duduk aja, nggak usah tidur ya. Kalau tidur nanti kebablasan. Sebelum mulai, ya kalian ini aja istirahat. Ya, nggak usah pikirin apa-apa, istirahat aja. Ya, ini ya kalau bisa terlelap, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa ya. Istirahat. Nanti segar. Ya, ini ada sesi 3 nanti. Ada.
Insya Allah kita selesai. Ini udah selesai materinya nanti. Ya, nanti kalian bisa ya kalau yang muslim namanya tidur qailullah ya. Ya, jangan di kasur, di kursi aja, kursi duduk. Ya, nanti terlelap sebentar, segar lagi nanti. Ya, kalau masih kurang nanti habis zuhur itu lagi. Ya, yang lain juga bisa tidur sejenak. Nanti sesi 3-nya segar. Ya, sesi 3-nya segar. Kalau yang puasa banyak ngantuk biasanya kebanyakan makan. Makannya hanya pindah waktu. Waktu makan siangnya dipecah gitu ya, dipecah. Makan siangnya dipecah saat sahur. Jadi ada bonus. Biasa aja ya makan buka sahur itu yang kebanyakan ya. Malah tidak enak. Apalagi kalau habis sahur tidur ya, itu perut tidak enak. Oke ya. Oke, ya bisa dicoba trik tadi ya. Karena saya sudah mencoba. Ya, saya ceritakan saya sudah mencoba. Ya tadi sebelum ngajar kalian saya sempat ini sebentar. Ya. Ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke materi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk presensi hari ini, ya, satu berikutnya. Nah, ini ya, kalian kerjakan ini. Ya, cari polinomial kolokasi, ya, berderajat berapa ini? Berderajat 4 ya, berderajat 4. Ya, di mana titik-titik yang diketahui titik kolokasinya ya. Oke, paham? Ya. Paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, ya, hari ini kita lakukan, insya Allah kita ketemu lagi di bulan Mei ya. 2 pekan jeda kosong, ya 3 pekan. 3 pekan yang akan datang, insya Allah kita ketemu lagi. Ya, kita lanjutkan materi kita. Ya. Selamat sebelum istirahat ya. Oke, ya baik. Ini lumayan, masih ada waktu ya sebelum zuhur bisa istirahat sejenak ya untuk bisa mengikuti sesi ketiga dengan lebih baik ya, dengan baik. Oke, baik ya, hari ini saya cukupkan, insya Allah kita ketemu lagi 3 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya, bahagia dari hati, tergantung hati kalian. Kalau pengen bahagia, hatinya dibuat bahagia saja, apapun yang terjadi. Oke ya. Baik, itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Makasih. Yuk sama-sama. Saya Jenif ya.